Awal tahun 2026 menjadi titik getar yang terasa hingga ke relung paling dalam denyut kota Bandung. Ada sesuatu yang besar sedang bergerak. Ada sesuatu yang tak biasa tengah dipersiapkan. Persib Bandung, klub yang bukan sekadar tim sepak bola, tetapi simbol harga diri, sejarah, dan cinta jutaan hati, sedang berdiri di persimpangan penting perjalanan musim ini. Kejutan demi kejutan mulai tercium. Desakan publik, tekanan prestasi, dan mimpi Asia bertemu dalam satu napas yang sama. Persib harus melangkah lebih jauh, lebih kuat, dan lebih berani. Manajemen Persib Bandung kini berada dalam sorotan paling tajam. Bukan tanpa alasan, regulasi baru, peluang terbuka, dan tuntutan prestasi membuat awal 2026 terasa begitu mendesak. 2 pemain naturalisasi akan segera diresmikan. 1 bek disiapkan sebagai pengganti Federico Barba. Dan 1 striker asing grade A, penyerang yang diharapkan menjadi pembeda di panggung Asia, akan segera diumumkan. Semua ini bukan sekadar rumor, bukan sekadar angan. Ini adalah sinyal bahwa Persib tidak ingin hanya menjadi penggembira di AFC Champions League 2. Perjalanan Persib di ACL 2 musim 2025-2026 sejauh ini adalah kisah tentang daya juang, tentang jatuh lalu bangkit, tentang luka yang ditempa menjadi kekuatan. Persib Bandung memastikan diri lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup G dengan raihan 13 poin dari 6 pertandingan. Angka yang bukan sekadar statistik, tetapi bukti konsistensi dan mentalitas. Di saat yang sama, Rajaburi FC, wakil Thailand, melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup F dengan 9 poin. Undian pun mempertemukan 2 tim dengan karakter berbeda, 2 jalan yang berpotensi saling menghancurkan mimpi. Persib akan lebih dulu bertandang ke markas Rajaburi FC pada 11 Februari 2026 sebelum menjamu mereka di rumah sendiri di hadapan puluhan ribu bobotoh yang akan mengubah stadion menjadi lautan emosi pada 18 Februari 2026. 2 pertandingan, 2 malam penentuan, 2 kesempatan untuk menulis sejarah atau menelan kekecewaan. Namun babak 16 besar bukan lagi panggung yang sama seperti fase grup. Ini adalah wilayah hidup dan mati. Sistem gugur diterapkan, tidak ada ruang untuk lengah, tidak ada toleransi untuk kesalahan kecil. 2 leg, kandang dan tandang akan menentukan siapa yang layak melangkah ke perempat final. Aturan gol tandang dihapus, tak ada lagi hitung-hitungan licik, tak ada lagi keunggulan semu, hanya agregat murni yang berbicara. Jika imbang, perpanjangan waktu menanti. Jika masih sama, adu penalti akan menjadi hakim paling kejam. VAR akan digunakan. Teknologi yang selama fase grup absen, kini hadir sebagai pedang bermata 2. Ia bisa menjadi penolong di saat Persib dirugikan, tetapi juga bisa menjadi bumerang bila pemain kehilangan kendali. Disiplin, fokus, dan kecerdasan bermain menjadi harga mati. Namun dari semua regulasi baru itu, 1 aturan menjadi cahaya terang bagi Persib Bandung. Klub yang lolos ke babak 16 besar diperbolehkan mendaftarkan hingga 5 pemain baru sebelum leg pertama dimulai. 5 pemain, 5 peluang, 5 potensi perubahan nasib. Inilah celah yang harus dimanfaatkan. Inilah momen yang tidak boleh disia-siakan. Pengamat sepak bola nasional Bin Shearing secara tegas menyuarakan kenyataan pahit yang harus diterima dengan kepala dingin. Tanpa tambahan pemain, mimpi Persib di Asia hanyalah ilusi. Ia menegaskan, dengan skuad saat ini, Persib akan kesulitan bersaing di AFC Champions League 2. Terlalu sering Persib harus mengejar ketertinggalan. Terlalu sering laga berjalan di ujung tanduk. Comeback memang terjadi, tetapi tak selamanya keajaiban berpihak. Di fase gugur, kesalahan kecil bisa berarti pulang lebih cepat. Flashback ke fase grup memperlihatkan dengan jelas ada laga-laga yang seharusnya bisa diamankan lebih cepat, tetapi justru menjadi drama panjang. Ada pertandingan di mana Persib unggul, lalu tertekan, lalu harus berjuang kembali dari situasi sulit. Mentalitas ada, semangat ada, tetapi kedalaman skuad dan kualitas individu di beberapa sektor masih perlu diperkuat.
Dan kini, tanda-tanda itu mulai muncul. Joey Pelupesi disebut telah mencapai kesepakatan dan hanya tinggal menjalani tes medis. Marten Paes berada di tahap akhir, siap diperkenalkan, bahkan mendapat ajakan terbuka dari rekan setimnya melalui media sosial. Bobotoh menyambut dengan antusias, harapan kembali menyala. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Persib Bandung dikabarkan tengah membidik striker asing grade A. Nama Igor Sergev, penyerang timnas Uzbekistan, mencuat ke permukaan. Pemain yang mungkin belum akrab di telinga sebagian bobotoh, tetapi memiliki pengalaman luas di Asia. Thailand, Kazakhstan, Uni Emirat Arab telah menjadi panggungnya. Sergev adalah tipe penyerang yang tidak hanya mencetak gol, tetapi juga membuka ruang, menekan lawan, dan menjadi pusat gravitasi serangan. Jika benar terrealisasi, ini adalah pernyataan besar. Persib ingin serius di Asia. Di lini belakang, nama Gaston Avila mencuat sebagai calon pengganti Federico Barba. Bek dengan nilai pasar di atas 40 miliar rupiah. Pernah berseragam Ajax Amsterdam, merasakan kerasnya kompetisi Eropa, lalu dipinjamkan ke Fortaleza di Brasil. Jika transfer ini terrealisasi, maka lini pertahanan Persib akan mengalami lompatan kualitas yang signifikan. Ini bukan tambalan, ini upgrade. Di tengah semua dinamika transfer dan mimpi Asia, Persib juga harus tetap fokus di kompetisi domestik. Super League 2025-2026 belum selesai. Persib menutup tahun 2025 di puncak klasemen dengan 34 poin dari 15 laga. Namun bayang-bayang Borneo FC terus mengintai dengan poin yang sama. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Konsistensi menjadi kunci. Rotasi menjadi penting. Manajemen energi pemain menjadi krusial. Latihan kembali digelar di akhir Desember 2025 di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tidak semua pemain hadir. Ada yang absen karena akumulasi kartu. Ada yang kurang fit, ada yang harus keluar negeri mengurus urusan keluarga. Pelatih Bojan Hodak menjelaskan semuanya dengan tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada drama. Hanya fokus pada proses. Inilah Persib Bandung hari ini. Klub yang berdiri di antara tekanan dan harapan, di antara sejarah besar dan masa depan yang menuntut lebih. Bobotoh tidak hanya ingin kemenangan, mereka ingin kebanggaan. Mereka ingin melihat Maung Bandung berdiri sejajar dengan klub-klub Asia lainnya. Mereka ingin malam-malam Eropa versi Asia dengan biru yang berkibar gagah. Awal 2026 bukan sekadar pergantian kalender. Ini adalah awal dari ujian sejati. Apakah Persib akan menjawab tantangan dengan keberanian? Apakah manajemen akan berani mengambil resiko demi mimpi besar? Apakah para pemain akan menjadikan tekanan sebagai bahan bakar? Satu hal yang pasti, Persib Bandung tidak pernah berjalan sendirian. Ada jutaan doa, teriakan, air mata dan cinta yang mengiringi setiap langkah. Dan ketika peluit babak 16 besar berbunyi, bukan hanya 11 pemain yang bertanding, seluruh Bandung akan ikut berlari, seluruh Jawa Barat akan ikut berjuang, seluruh bobotoh akan berdiri dengan satu harapan yang sama, Persib melangkah lebih jauh dan sejarah kembali ditulis dengan tinta biru kebanggaan. Kini, ketika musim demi musim terus berganti, Persib Bandung kembali berdiri di persimpangan sejarah. Sebuah fase baru tengah disiapkan, sebuah babak besar seolah akan segera dibuka. Rumor kedatangan Joey Pelupesi dan Marten Paes menggema keras, bukan hanya sebagai kabar transfer biasa, tetapi sebagai simbol ambisi, sebagai pertanda bahwa Persib tidak ingin sekadar hadir, melainkan ingin memimpin, ingin menjadi poros, ingin menjadi pusat gravitasi sepak bola nasional. Dalam beberapa hari terakhir, jagat sepak bola Indonesia bergetar. Nama Joey Pelupesi dan Marten Paes mendadak menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Di media sosial, di grup diskusi, di warung kopi, hingga di ruang-ruang redaksi. Terutama pada Kamis 25 Desember ketika kabar itu muncul. Kabar bahwa keduanya dikabarkan sudah selangkah lagi menuju Super League 2025-2026. Dan dari semua klub yang disebut-sebut, satu nama berdiri paling kuat dalam imajinasi publik, Persib Bandung. Jika rumor itu benar-benar menjadi kenyataan, maka Persib Bandung seolah sedang melakukan sebuah cosplay besar, bukan sekadar klub, tetapi menjelma seperti PSSI kecil, memanggil pemain-pemain timnas Indonesia, menyatukan kualitas terbaik, menyatukan pengalaman Eropa dengan semangat lokal, dan menjadikannya satu kekuatan utuh di bawah panji Pangeran Biru. Joey Pelupesi bukan nama sembarangan, ia adalah gelandang dengan pengalaman panjang di sepak bola Eropa, pemain yang memahami tempo,
membaca permainan dengan kecerdasan, dan membawa kedewasaan di setiap langkahnya. Kehadirannya, jika benar terjadi, bukan hanya soal kualitas di lapangan, tetapi soal mentalitas juara. Joey adalah tipe pemain yang membuat rekan-rekannya merasa aman, membuat lini tengah lebih berani, lebih rapi dan lebih percaya diri. Sementara itu, Maarten Paes adalah simbol lain dari mimpi besar Persib. Seorang penjaga gawang dengan jam terbang tinggi, refleks tajam dan ketenangan yang jarang dimiliki. Dalam sepak bola modern, kiper bukan hanya penjaga gawang, tetapi pemimpin dari lini terakhir. Dan Paes adalah figur yang bisa menjadi tembok sekaligus komandan. Bayangkan ia berdiri di bawah mistar, dengan tribun dipenuhi bobotoh yang bernyanyi tanpa henti. Itu bukan sekedar pertandingan, itu adalah ritual, itu adalah pernyataan bahwa Persib siap naik level. Namun lebih dari sekedar rumor transfer, cerita ini adalah tentang identitas. Persib Bandung selalu punya satu ciri khas, keberanian untuk bermimpi besar. Dari era ke era, dari generasi ke generasi, Persib tidak pernah takut memasang target tinggi. Bahkan ketika jatuh, Persib jatuh dengan kepala tegak. Bahkan ketika gagal, Persib gagal dengan terhormat. Dan setiap kali bangkit, kebangkitan itu selalu disambut dengan air mata, dengan pelukan, dengan nyanyian yang menggema hingga langit Bandung. Bobotoh tahu betul arti menunggu. Mereka tahu rasanya kecewa, tahu pahitnya hampir juara, tahu pedihnya kalah di momen krusial. Tapi justru disitulah kekuatan Persib. Klub ini dibesarkan oleh kesabaran, oleh doa-doa yang dipanjatkan dalam diam, oleh keyakinan bahwa suatu hari, semua penantian itu akan terbayar. Kabar tentang Joey Pelupesi dan Maarten Paes seperti percikan api di tengah bara yang sudah lama menyala. Ia membangkitkan kembali mimpi-mimpi lama, tentang Persib yang disegani bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan Asia. Tentang Persib yang tak lagi hanya bertahan, tetapi mendominasi. Tentang Persib yang bukan hanya mengejar gelar, tetapi membangun dinasti. Namun perjalanan menuju kejayaan tidak pernah mudah. Persib tahu itu, bobotoh tahu itu. Di balik gemerlap rumor dan harapan, ada kerja keras yang tak terlihat, ada negosiasi panjang, ada perhitungan matang, dan ada resiko yang harus diambil. Dan di atas semua itu, ada tanggung jawab besar untuk menjaga marwah klub, menjaga kepercayaan jutaan pendukung. Persib Bandung bukan klub yang lahir kemarin sore. Ia membawa sejarah panjang, penuh luka dan kejayaan. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan menjadi bagian dari cerita yang diceritakan bertahun-tahun ke depan. Dan karena itulah, setiap langkah harus dilakukan dengan hati, dengan visi, dengan keberanian yang disertai kebijaksanaan.